Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih masuk ke materi yang kedua pada chapter proses bisnis. Kita bahas terkait dengan siklus bisnis kali ini. Oke, kemarin sudah kita bahas berkaitan dengan siklus pendapatan. Kalau siklus pendapatan itu yang kita bisa katakan give a good, get a cash, atau kita memberikan barang, kita mendapatkan uang. Jadi, proses bisnis yang ada di dalam siklus pendapatan ini mulai dari penjualan barang dan jasa hingga menerima pembayaran dari pelanggan. Nah, salah satu aktivitas yang ada di dalam siklus pendapatan yaitu ada yang dikatakan dengan pemesanan penjualan atau, bisa dikatakan juga penerimaan order ya. Jadi pemesanan penjualan atau sales order, pelanggan memesan produk atau jasa, selanjutnya nanti akan, terdokumentasi pada order penjualan. Setelah itu tersistem dengan di dalamnya akan dicatat melalui sistem informasi akuntansi, mencatat pesanan, setelah itu melihat atau memverifikasi dari ketersediaan stok dan juga memproses pesanan. Nah, aliran singkat dari siklus pendapatan di sini akan ada pemesanan penjualan, setelah itu akan dikirim ya barang dan jasa, selanjutnya akan ada penagihan dan juga pencatatan yaitu update akun penjualan dan piutang. Setelah itu akan menerima pembayaran dari pelanggan atau pengelolaan dari retur penjualan, diskon atau piutang tak tertagih. Selanjutnya tahap akhirnya yaitu penyiapan laporan manajemen dan pengiriman informasinya ke siklus yang lain. Setiap siklus bisnis itu akan berkaitan dengan siklus yang lain. Dihubungkan dengan general ledger dan laporan sistem untuk akan menghasilkan informasi bagi manajemen dan juga pihak eksternal. Seperti yang disampaikan sebelumnya, jadi, siklus transaksi itu akan berkaitan dengan siklus-siklus lainnya dan juga akan diteruskan ke dalam general ledger dan juga ke dalam reporting system. Nah, kita lihat di sini, ini kita bahas yaitu siklus pendapatan. Siklus pendapatan berkaitan juga dengan siklus produksi dan juga siklus pendanaan. Nah, siklus produksi akan memberikan barang jadinya ke dalam siklus pendapatan dan juga, akan memberikan informasi mengenai data ke general ledger dan reporting system dan juga akan memberikan dana atau menyediakan dana untuk siklus pendanaan. Baik, yang kedua, kita bahas terkait dengan siklus produksi. Baik, oke, di sini siklus pengeluaran akan berkaitan dengan siklus produksi dan juga berkaitan dengan siklus pendanaan. Siklus pengeluaran akan menerima dana dari siklus pendanaan, menyediakan bahan baku untuk siklus produksi, dan juga akan menyediakan data untuk general ledger dan juga reporting system. Baik, Baik, kita akan bahas terkait dengan siklus pendanaan. Nah, siklus pendanaan ini akan berkaitan dengan siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan juga siklus penggajian. Siklus pendanaan akan memberikan dana kepada siklus pengeluaran dan juga siklus penggajian. Akan menyediakan dana untuk siklus penggajian dan juga akan menyediakan dana untuk siklus pengeluaran. Siklus pendanaan akan menerima dana dari siklus pendapatan, serta akan menyediakan data dan informasi untuk general ledger dan untuk laporan dari sistem. Baik, siklus penggajian ini akan berkaitan dengan siklus produksi dan juga siklus pendanaan serta general ledger dan reporting system. Siklus penggajian akan menerima dana dari siklus pendanaan, menyediakan tenaga kerja untuk siklus produksi, dan juga akan menyediakan data untuk general ledger dan laporan dari sistem.
Baik, ini adalah siklus yang terakhir yaitu, updating di dalam general ledger dan reporting system, di mana seluruh siklus yang berkaitan akan memberikan informasi mengenai data yang akan diteruskan ke general ledger dan reporting system. Sehingga keluarannya adalah informasi untuk pihak internal maupun pihak eksternal. Jadi di dalam siklus ini akan menerima data di dalam mohon maaf, di dalam general ledger dan sistem pelaporan ini akan menerima data dari semua siklus dan juga akan menyediakan informasi untuk internal maupun eksternal.